Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist manajemen strategi ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai strategi multibisnis. Video pembelajaran ini membahas cara manajer membuat keputusan strategis di dalam perusahaan multibisnis. Salah satu pendekatan yang paling awal adalah memandang perusahaan sebagai suatu portofolio posisi pasar serta kebutuhan akan dan kemampuan untuk menghasilkan kas dari tiap-tiap bisnis. Para penyusun strategi korporat kemudian mengalokasikan sumber daya, melakukan divestasi, dan mengakuisisi bisnis berdasarkan pada keseimbangan lintas portofolio bisnis atau bisnis yang mungkin. Konsep sinergi lintas unit bisnis, seperti berbagi kapabilitas dan meningkatkan kompetensi inti, telah menjadi pendekatan yang diadopsi secara luas di dalam mengambil keputusan strategis di perusahaan multibisnis. Berbagi kapabilitas memungkinkan terjadinya efisiensi yang lebih tinggi, memperkaya keahlian dan keunggulan kompetitif. Kompetensi inti menghasilkan keunggulan kompetitif seringkali dapat ditingkatkan lintas multibisnis, sehingga memperluas dampak dan nilai tambah dari keunggulan kompetitif tersebut. Matriks BCG adalah matriks yang berguna membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dan investasi. Matriks tersebut terbagi berdasarkan pangsa pasar dan 4 kuadrannya. Kuadran tersebut antara lain stars, cash cow, question marks, dan dogs. Matriks ini menghasilkan suatu analisis dan mengetahui produk atau bisnis mana yang bisa menghasilkan keuntungan dan mana yang tidak berguna. Selain itu, matriks ini juga memperlihatkan bisnis atau produk mana yang perlu menjadi fokus dan mana yang bisa menjadi produk unggulan. Para manajer yang menggunakan matriks BCG memplot setiap bisnis perusahaan beserta tingkat pertumbuhan pasar dari posisi kompetitif relatif. Tingkat pertumbuhan pasar merupakan proyeksi tingkat pertumbuhan penjualan untuk pasar yang dilayani oleh suatu bisnis. Biasanya, indikator ini diukur sebagai persentase kenaikan di dalam penjualan atau volume unit selama 2 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan ini berfungsi sebagai indikator daya tarik relatif dari pasar yang dilayani oleh setiap bisnis dalam portofolio bisnis perusahaan tersebut. Posisi kompetitif relatif biasanya dinyatakan sebagai pangsa pasar dari pesaing terbesarnya. Dengan demikian, posisi kompetitif relatif menjadi dasar untuk membandingkan kekuatan relatif dari bisnis-bisnis tersebut di pasarnya. Teman-teman bisa melihat contoh visualisasi dari matriks BCG ini. Terdapat 4 kuadran yang menggambarkan kondisi sebuah produk, yaitu star, cash cow, dog, dan question mark. Berikut penjelasan tiap kuadrannya. Star. Pada kuadran ini, bisa dilihat bahwa pertumbuhan pasarnya sangat pesat. Peminatnya juga banyak. Strategi yang sesuai untuk kuadran ini adalah dengan cara hold agar tetap pada kuadran ini, tidak menurun. Segala bentuk strategi promosi sangat dianjurkan di dalam stars. Hal ini disebabkan persaingan menuju pertumbuhan pasar cukup ketat, sehingga mau tidak mau konsentrasi dan fokus sangat dibutuhkan. Cash cow. Pada kuadran ini, biasanya dialami oleh produk lama yang pengembangannya sudah maksimal. Hanya saja penjualannya yang besar dan menghasilkan banyak cash flow. Produk seperti ini memerlukan strategi harvest, yaitu dengan mengalihkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu pengembangan. Jadi, produk pada kuadran ini sebagai sumber uang, tetapi pastikan juga jangan sampai produk pada kuadran ini kualitasnya menurun dan tidak pada kuadran ini lagi. Cash cows cocok untuk digunakan segala jenis bisnis. Oleh karena pasar tidak begitu berkembang, perusahaan perlu menggunakan strategi yang tepat. Di antaranya adalah program loyalitas atau yang mencakup kepuasan pelanggan.
Dog. Produk pada kuadran ini adalah produk yang dianggap paling menguntungkan, karena produk ini kurang diminati di pasar dan juga penjualannya rendah. Strategi yang sesuai untuk kuadran ini adalah divest, yaitu dengan menghilangkan produk tersebut. Yang pertama, perusahaan perlu lakukan adalah melihat seberapa banyak investasi yang ada. Kemudian, baru memutuskan apakah perlu melakukan divestasi produk atau rebranding produk. Sebab, bisa dipastikan pengembalian DOGS ke STARS apalagi cash cow sangat rumit. Yang memungkinkan hanyalah memindahkan ke question marks. Sehingga, yang paling ideal adalah tetap melakukan divestasi produk. Question mark. Kuadran ini biasanya dialami oleh produk-produk yang baru dikeluarkan karena market interest-nya tinggi tetapi penjualannya masih sedikit. Kuadran ini mempunyai peluang menuju kuadran star jika sudah diterima oleh pembeli. Strategi yang sesuai dengan kuadran ini adalah build, yaitu terus mengembangkan produk ini sampai mencapai kuadran star atau cash cow. Oleh karena yang dikeluarkan perusahaan adalah produk baru, maka butuh strategi yang tepat sasaran. Hampir mirip dengan strategi yang digunakan oleh STARS. Akan tetapi, ada yang lebih spesifik, yaitu strategi akuisisi pelanggan. Strategi ini diklaim cukup efektif sehingga menghilangkan tanda tanya. Kekurangan dari penggunaan matriks BCG ini diantaranya adalah tentang bagaimana mungkin berbagai kompleksitas dari lingkungan bisnis atau lingkungan makro dan perindustrian hanya dapat diukur oleh satu variabel saja. Selain itu, matriks BCG juga hanya lebih berfokus dengan menggunakan dua dimensi saja, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Meskipun menawarkan kontribusi yang berarti, namun pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain, pendekatan ini menggambarkan pandangan bahwa perusahaan perlu mencukupi sendiri modalnya. Hal ini mengabaikan modal yang digalang di pasar modal. Matriks ini tidak menyebutkan bagaimana nilai diciptakan di antara unit bisnis. Satu-satunya hubungan di antara unit bisnis tersebut adalah kas. Menganggap setiap unit bisnis sebagai entitas yang berdiri sendiri, mengabaikan kompetensi inti dan sinergi internal yang umum dimiliki oleh unit operasi tersebut. Pengukuran yang akurat untuk klasifikasi matriks tidak semudah yang digambarkan oleh matriks tersebut. Mengidentifikasi bisnis individual atau pasar yang berbeda seringkali tidak dapat dilakukannya tepat yang diharuskan oleh asumsi dasar. Membandingkan unit bisnis dengan hanya dua dimensi dasar dapat membawa pada kesimpulan bahwa hanya inilah faktor yang benar-benar berarti, dan bahwa setiap unit dapat dibandingkan secara adil menggunakan dasar-dasar tersebut. Asumsi dasar mengenai hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas. Beberapa kasus ditemukan bahwa perusahaan dengan pangsa pasar rendah dapat menghasilkan profitabilitas yang superior dengan keunggulan diferensiasi. Kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti merupakan kemampuan dalam mengkombinasikan sumber daya dan kapabilitas dengan tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakannya dengan perusahaan lain. Selain menjadi pembeda, kompetensi inti atau core kompetensi menjadi nilai tambah perusahaan yang bisa menambah keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan kemampuan inti ini, perusahaan tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing karena kompetensi ini cenderung unik. Kompetensi inti kerap disamakan dengan keterampilan, padahal kedua hal ini berbeda. Keterampilan lebih mengarah pada pengetahuan detail, sedangkan kompetensi inti lebih besar dan jauh dari konsep keterampilan. Karena di dalam kompetensi inti memperhitungkan serangkaian perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan untuk membangun nilai yang unik. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa perusahaan membutuhkan kompetensi inti? Menerapkan kompetensi inti bagi setiap perusahaan sangatlah penting.
Adanya kompetensi inti perusahaan membuat identitas perusahaan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Selain itu, perusahaan bisa dengan mudah memperluas jangkauan inovasi. Contohnya seperti yang dilakukan Samsung yang menawarkan berbagai macam produk elektronik yang lengkap, mulai dari smartphone, TV, kulkas, dan elektronik lainnya. Semua itu bisa terwujud dengan implementasi kompetensi inti di dalam perusahaan. Dari contoh di atas, kita bisa melihat bahwa kompetensi inti bisa membantu perusahaan menjadi leader atau pemimpin dengan mempengaruhi keputusan bisnis utamanya. Selain itu, kompetensi inti juga memberi kejelasan kepada karyawan mengenai nilai-nilai perusahaan, tujuan, serta visi misi dalam pengembangan karyawan. Namun, hal yang paling penting adalah mampu menggerakkan seluruh manajemen, mulai dari level bawah sampai level tinggi, untuk menjadikan perusahaan sebagai suatu prioritas. Bagaimana cara kompetensi inti bekerja? Implementasi dari kompetensi inti adalah bagaimana perusahaan bisa mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya internal. Tidak hanya dengan mempekerjakan para karyawan yang cerdas dan inovatif, tetapi juga bagaimana mengatur tim agar dapat bekerja sama dan menguatkan satu sama lain. Lalu, di dalam implementasinya, diperlukan juga koordinasi yang baik. Tujuannya agar anggota tim tidak saling bersaing untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan dan tujuan bersama. Tidak sampai di situ, kompetensi ini juga berfokus pada pembelajaran kolektif, terutama dalam mengkoordinasikan aliran teknologi dan juga keterampilan produksi. Berikut ini beberapa contoh kompetensi inti yang dimiliki perusahaan global. Toyota memiliki teknik produksi yang ramping atau disebut sebagai lean production, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Apple dengan imajinasi teknologi yang cerdas dan tahu bagaimana memasarkan produknya dengan tepat. Walmart memiliki manajemen rantai pasok yang andal, sehingga memiliki jaringan distribusi yang luas namun tetap efisien. Google, kombinasi karyawan terampil, lingkungan kerja yang nyaman yang mendorong inovasi. Suatu bisnis yang berkembang dengan baik dapat melebarkan usahanya dengan memiliki anak perusahaan. Semakin bertambah anak perusahaan, menjadikan kesemuanya membentuk suatu grup dengan satu perusahaan utama yang memimpin, yang disebut dengan perusahaan induk atau holding company. Mengutip dari Wikipedia, holding company adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan. Secara sederhana, perusahaan induk dapat diartikan sebagai pemimpin dari suatu grup perusahaan. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian anak perusahaan agar seluruh tujuan awal terbentuknya holding company dapat tercapai oleh semua perusahaan. Perusahaan induk umumnya adalah perusahaan rintisan yang berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Adanya pertumbuhan ekonomi pada bisnis menjadikan perusahaan rintisan awal sebagai perusahaan induk. Perusahaan ini juga umumnya merupakan jenis badan usaha perseroan terbatas. Perusahaan induk bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja perusahaan. Sebagai pemimpin, perusahaan induk berperan merencanakan dan melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan, mampu mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang dijalankan. Ada dua jenis perusahaan induk yang ada di dalam dunia bisnis. Di antaranya, yang pertama, investment holding company, yaitu perusahaan induk yang kepemilikan sahamnya di anak perusahaannya hanya sebatas untuk investasi. Karena itu, perusahaan induk jarang sekali ikut campur dalam pengelolaan anak perusahaan. Operating holding company, yaitu perusahaan induk ikut mengawasi pengambilan keputusan di anak perusahaan.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti hak veto, yang artinya jika perusahaan induk merupakan pemegang saham mayoritas di anak perusahaan, dan komposisi kepemilikan saham di anak perusahaan memungkinkan perusahaan induk untuk selalu memenuhi quorum rapat umum pemegang saham, atau RUPS. Cara lainnya adalah dengan keanggotaan direksi dan atau dewan komisaris, yang artinya perusahaan induk dapat mengutus perwakilannya untuk menjadi direktur atau komisaris di anak perusahaan, sehingga dapat memiliki sarana pengawasan dan pengendalian atas anak perusahaan. Selain itu, perusahaan induk memiliki ciri-ciri umum, seperti adanya konglomerat yang dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Ciri lainnya mengenai holding company atau perusahaan induk ini antara lain memiliki anak perusahaan yang berada dalam satu grup yang sama, memiliki pengelolaan bisnis yang terdapat dalam suatu manajemen terpisah, memegang kendali dalam keseluruhan proses bisnis yang terdapat pada setiap anak perusahaan, memiliki sebagian atau sebagian besar saham anak perusahaan. Meski terbentuk secara alami, sebuah perusahaan mengalami beberapa proses sebelum akhirnya menjadi induk dari suatu grup. Apa saja proses yang dilaluinya? Yang pertama, proses residu. Proses residu merupakan proses pemisahan sebuah perusahaan dari perusahaan lainnya karena terjadinya pemecahan sektor usaha yang dijalankan. Perusahaan yang terpisah ini nantinya akan menjadi perusahaan mandiri, sedangkan sisa atau residunya akan menjadi holding. Perusahaan yang menjadi holding akan memegang saham perusahaan pecahannya. Proses prosedural penuh. Proses ini jika perusahaan induk merupakan perusahaan independen dan bukan dari pemisahan yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini merupakan alternatif dari proses yang pertama jika sebuah perusahaan tidak membutuhkan banyak pemisahan. Proses terprogram. Cara lain membentuk perusahaan induk adalah dengan prosedur terprogram, yang artinya dengan merencanakan pada awal bisnis. Jadi, pada awal merintis sebuah usaha, perusahaan tersebut akan menjadi holding company. Kemudian, perusahaan itu dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membentuk perusahaan baru. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Beberapa anak perusahaan dari Telkom Group adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Multimedia Nusantara, PT PINS Indonesia, PT Infomedia Nusantara, PT Daya Mitra Telekomunikasi, PT Napsindo Primatel Internasional, dan PT Graha Sarana Duta. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai strategi multibisnis ini
dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Jika ada hal yang masih belum paham, kawan-kawan dapat menulis pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kawan-kawan juga bisa share dan like video pembelajaran ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Atau teman-teman bisa subscribe channel pembelajaran daring ini agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel pembelajaran ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.